Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. uh, Manchester United bermain berantakan. Ini masih terkait dengan hasil menghadapi Brentford, dimana sebenarnya bukan hanya hasil ya, tapi bagaimana Manchester United bermain. Itu juga mencerminkan situasi Manchester United sepanjang musim ini, paling tidak sampai dengan pertandingan menghadapi Brentford, dimana konsisten untuk tidak konsisten. Lalu juga Manchester United ini yang paling terbaru nih kan dikabarkan kalau memang menderita shots on goal dari pihak lawan, tembakan ke arah gawang Manchester United ini termasuk yang tinggi di Premier League musim ini. Oke. Gua akan membahas sebuah artikel secara ringan amatiran dan juga nanti ada hal-hal lain yang akan gua sampaikan. Ini dari The Athletic yang ditulis oleh Mark Cridley. Bagaimana dia menggambarkan kekacauan di Manchester United ini tidak sustainable. Ada perbedaan ya di pertandingan antara Manchester United menghadapi Liverpool di quarter final FA Cup dan pertandingan terakhir menghadapi Brentford, di mana Brentford berhasil membukukan 31 usaha ke gawang Manchester United. Ini bukan yang terbesar, karena yang terbesar adalah ketika 34 kali usaha Liverpool di Anfield di bulan Desember. Tapi ya tentu saja ketika menghadapi Brentford ini hal yang berbeda, karena ukuran klub Liverpool dengan Brentford ini kan tentu saja tidak sama. Dan dibahas juga di artikel ini bahwa walaupun sebenarnya Manchester United menderita banyak shots ya, Erik ten Hag mengatakan yang penting tetap bisa mendapatkan hasilnya. Ini akan gue bahas nanti di video lainnya juga, bagaimana tanggapan gue terkait dengan kalimat ini dari Erik ten Hag. Disebutkan di artikel ini gaya permainan Manchester United seperti ini tentu saja ini tidak sustainable, ini tidak bisa berkepanjangan. Manchester United menderita banyak shots di gawangnya. Dan ada juga data di sini ya, bagaimana banyak shots yang dihadapi. Manchester United ini berada di peringkat keempat bersama dengan Sheffield United, Luton Town, West Ham United, Burnley, Brentford, Fulham, Wolves, Bournemouth, Newcastle ada di peringkat ke-10. Ini menurut gua menunjukkan bagaimana memang lini pertahanan Manchester United sangat rapuh musim ini. Dan sejajar atau satu grup ya dengan tim-tim tadi yang disebutkan, Sheffield United lah, Luton Town, Burnley, Brentford. Ini kenapa musim ini Manchester United bisa serapuh ini lini pertahanannya? Tentu saja Manchester United beruntung menurut gua memiliki Andre Onana yang di awal musim banyak menerima kritikan, tapi di beberapa pertandingan terakhir ya bahkan sudah jauh lebih stabil. Dia melakukan banyak penyelamatan dan seperti biasa tidak banyak pujian yang diberikan kepada Andre Onana. Ini berbanding kebalik ketika dia melakukan kesalahan, kritikannya sangat membanjiri. Tapi ketika hal yang sebaliknya dilakukan, seperti biasa dianggap biasa-biasa saja. Tapi menurut gue apresiasi bagi seorang Andre Onana yang memasuki baru di musim pertamanya, tapi sejauh ini sudah bisa melakukan adaptasi yang bagus. Ini menurut gua situasi saat ini ya bagi Andre Onana di musim pertama yang tentu saja belum kelar lebih baik dibandingkan dengan seorang David De Gea contohnya, karena gua ingat David De Gea di musim pertamanya di Manchester United, David De Gea pada saat masih sangat muda tapi mengalami betul kesulitan. Dan bagaimana kiper-kiper kelas atas yang pernah menghuni Manchester United pun juga di musim pertamanya ini tidak mulus-mulus saja. Fabio Barthez, lalu juga ada Mark Bosnich pun juga demikian ya. Artinya dengan situasi di dalam dan juga di luar lapangan. Jadi apa yang dilakukan sejauh ini oleh Andre Onana ini merupakan sesuatu yang luar biasa, fantastis dari kiper yang didatangkan musim ini dari Inter Milan. Dan tadi terkait dengan shots yang diterima, kalau dibandingkan dengan shot yang dilakukan, Manchester United
berada juga di 10 besar, tepatnya di peringkat ke-7 sampai dengan sejauh ini ya. Bagaimana 3 besar tuh diundi juga oleh 3 besar papan klasemen saat ini adalah Liverpool, Manchester City dan juga Arsenal. Manchester United ada di peringkat ke-7 di bawah Brighton, di atas Bournemouth. Yang menarik dari Opta Analis ya, ada sebuah artikel yang sebenarnya dikeluarkan di bulan Maret kemarin mengenai kenapa Manchester United ini menghadapi banyak tembakan. Nah, ini juga penting menurut gua karena ini bukan hal yang bagus ya, ini bukan hal yang menyenangkan bagi Manchester United dan juga bagi fans termasuk juga gua secara ringan amatiran. Tapi penting juga untuk mengetahui kenapa. Erik ten Hag tentu saja ada pengaruh di sana, itu sepakat gue ya. Dia belum bisa menyetabilkan situasi lini belakang Manchester United, tapi gue juga berusaha untuk mencari nih dari artikel-artikel tentu saja, karena kalau gue yang mengatakan ya siapalah gue ya, cuman ringan amatiran ini. Sehingga gue cari ternyata di bulan Maret kemarin ada sebuah artikel dari Opta Analis yang ditulis oleh beberapa penulisnya di sana. Dituliskan kalau hanya 3 tim yang menghadapi shots lebih banyak daripada Manchester United sampai dengan musim ini di bulan Maret ya. Ini tentu saja bukan tren yang bagus sepanjang musim ini di Erik ten Hag. Musim lalu di 11 tim Premier League Manchester United ini berada di peringkat ke-11 ya menurut mereka ini, dan mereka menderita 12,7 shots per game. Jadi saat ini mereka hampir 3 kali lipat rata-ratanya di setiap pertandingan. Ini tentu saja hal yang sangat menurun. Ditulis juga di artikel ini, cedera-cedera ini juga tidak menolong ya, tentu saja di posisi bertahan, di mana ini juga membuat keadaan lini belakang, artinya penampilan atau pemain yang ditampilkan ini tidak konsisten. Lisandro Martinez hanya tampil 10 kali by the way sampai dengan bulan Maret kemarin. Luke Shaw hanya 15 kali, Aaron Wan-Bissaka 17, dan Casemiro hanya bermain 19 dari 37 pertandingan di semua kompetisi. Secara keseluruhan Manchester United ini memiliki 11 partnership yang berbeda di lini belakang dari 26 pertandingan Premier League di bulan Maret ya. Jadi dari 26 11 kali. Ini tentu saja hal yang tidak konsisten juga, dan ini menimbulkan tidak adanya kesulitan sih menurut gue di lini belakang karena partnership yang berubah-ubah itu tadi. Dan ini ketika dilakukan untuk mencoba-coba ataupun untuk menambal, sebenarnya lebih bagus kalau dilakukan sebelum musim berlangsung ya kan, pre-season. Tapi hal coba-coba seperti ini dilakukan ketika musim berjalan, dan ini ada konsekuensi yang besar. Salah satunya adalah yaitu tadi Manchester United menderita shots yang cukup banyak, dan ini juga ada statistik di mana menunjukkan Manchester United selalu berubah-ubah partnership di lini belakang. Sangat berubah-ubah, dengan paling banyak adalah yang ini menarik juga ya, bagaimana ternyata partnership yang paling sering ditampilkan adalah Harry Maguire bersama dengan Jonny Evans. Harry Maguire yang musim lalu tampil tidak bagus. Jonny Evans pemain yang direkrut terakhir ya, tadinya dia cuma numpang latihan. Jadi ini menunjukkan bagaimana kritisnya lini belakang Manchester United, terutama center back. Dan ya, ini merupakan angka yang paling tinggi perubahan di Premier League, terutama dari sisi center back, sebanyak 11 kali. Ini terjadi di bulan Maret kemarin. Lanjut lagi. Dan bisa dilihat juga bagaimana Manchester United, ada grafik dari Opta Analis yang menderita banyak shots per pertandingan dibandingkan dengan kebanyakan tim. Tapi, ini juga menarik, ternyata kualitas dari shots yang diderita oleh Manchester United ini rendah. Hanya Everton dan juga Arsenal yang lebih rendah lagi kualitasnya jika dibandingkan oleh Manchester United.
Artinya apa? Manchester United memang menderita banyak shots, tapi shots-shots tersebut kualitasnya tidak bagus. Ini menurut Opta Analis, bukan menurut gue. Tapi tentu saja kalau dibandingkan dengan ketika menghadapi Brentford, karena ini dibuat di bulan Maret ya, ketika menghadapi Brentford tentu saja ada 4 bola yang menghantam Mistar dan juga tiang. Ini hal yang berbeda, tapi di luar menghadapi Brentford, di mana angka akumulasi itu kan juga banyak juga dari pertandingan di luar Brentford. Ternyata menurut Opta Analis, sekali lagi nih dari Opta Analis ya, ini terjadi karena walaupun terjadi tapi ternyata kualitas shotsnya itu rendah. Ya ini disinggung juga bagaimana salah satu contoh adalah ketangguhan Manchester United di bulan Desember ketika menghadapi Liverpool. Walaupun mereka menderita banyak shots, tapi kenyataannya mereka tidak bisa dibobol gawangnya oleh Liverpool. Manchester United pada saat itu ini menderita 34 shots di pertandingan menghadapi Liverpool tersebut. Nah, yang menarik di sini disebutkan juga di artikel kalau ternyata ya intinya kenapa kok Manchester United ini bisa banyak menderita shots. Nomor satu adalah partnership yang berubah-ubah. Kenapa partnership yang berubah-ubah? Ternyata karena banyaknya pemain yang cedera. Ya ini tentu saja membuat kesulitan bagi pelatih manapun termasuk juga Erik ten Hag. Walaupun sebenarnya di sisi lain ya, kalau gue kritisi Erik ten Hag juga, sebagai pelatih, sebagai manajer, dia juga harus punya backup, dan backupnya dia adalah Harry Maguire dan juga Johnny Evans. Itu sebagian besar. Dua pemain ini tentu saja bukan pilihan utama di Manchester United untuk musim ini. Gue berpikir masih tetap Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane, tapi bagaimana absennya dua pemain tersebut juga cukup besar sehingga harus ada pemain lain yang menggantikan. Menarik juga ternyata bagaimana angka kebobolan dari Manchester United. Walaupun Manchester United menderita banyak shots, ternyata angka kebobolan mereka ini nomor 4 paling sedikit. Ada Arsenal, Liverpool, Manchester City, dan juga Manchester United. Jadi angka kebobolannya mereka sedikit, walaupun sekali lagi shots yang mereka derita itu tinggi. Nah dari situ gue berpikir oke, sepertinya analisa dari Opta Analis betul, karena gol atau shots yang diderita oleh Manchester United ini sering sekali kualitasnya tidak bagus ya. Namun dari sisi lain juga gue melihat mungkin ada faktor lainnya. Apa itu faktor lainnya? Yaitu adalah faktor dari pemain. Gue menilai bagaimana situasi kiper ya. Andre Onana ini juga memberikan peranan yang tinggi di sana, di mana Andre Onana sejauh ini dari sisi save ya, dia 4 besar nih. Dibandingkan nomor 1 adalah kiper dari Luton, Thomas Kaminski, lalu ada Alphonse Areola, Wes Foderingham dari Sheffield, dan Andre Onana peringkat keempat. Jadi bagaimana peran dari Andre Onana ini juga besar, membuat Manchester United walaupun menderita banyak shots tapi ya kebobolannya tidak banyak. Jadi kesimpulannya menurut gua dari analisa tadi yang dilakukan oleh Opta, Manchester United kebobolan atau menderita banyak shots ini karena partnership yang berubah-ubah di lini belakang. Itu tadi yang disebutkan oleh Opta Analis. Walaupun demikian, Opta juga mengatakan kualitas shots yang diderita oleh Manchester United itu rendah, dan gua tambahkan Andre Onana juga memiliki peran besar di sana. Nah sekarang, tadi dibahas di artikel awal di Athletic, hal ini dianggap sebuah chaos, kekacauan, dan juga hal yang tidak sustainable. Iya, hal seperti ini menurut gue tidak sustainable. Artinya ini tidak bisa diteruskan. Gaya permainan seperti ini tidak bisa diteruskan. Erik ten Hag harus mencari solusinya. Tentu saja solusi yang paling nomor 1 adalah bagaimana bisa membuat pemain-pemain yang cedera itu cepat kembali. Karena ketika ada rutinitas kembali di lini belakang, diharapkan kualitas juga akan naik ya kan. Walaupun demikian, ada fakta lainnya, yaitu adalah musim sudah mau berakhir ini. Ketika pemain yang cedera lama terutama kembali lagi, ini kan tidak sama seperti permainan game ya. Pemain kembali langsung bisa dimainkan saja. Enggak, mereka harus ada adaptasi lagi, mereka harus bisa
tune in dengan ritme permainan, ya kan, juga ritme persaingan. Ini hal yang juga menurut gue harus dilakukan terhadap pemain-pemain yang baru kembali. Uh, yang jelas sih menurut gue Manchester United harus bisa apa ya, mengurangi peluang-peluang dari tim lawan dengan cara ya mereka yang lebih keluar untuk menyerang. Karena ketika menghadapi Liverpool contohnya, salah satu shots yang terbanyak. Bagaimana Manchester United bisa menderita banyak shots karena mereka tampil bertahan. Ketika menghadapi Brentford, kenapa mereka menderita banyak shots? Karena Manchester United tampil dengan agresivitas di bawah Brentford, determinasi di bawah Brentford, lini tengah dikuasai oleh Brentford. Jadi menurut gue ada dua cara bagi Erik ten Hag ya. Nomor satu ya tidak bisa bermain pragmatis bertahan gitu. Terutama ketika menghadapi tim-tim yang kualitasnya lebih rendah dari Manchester United di atas kertas. Lalu nomor dua ya mereka harus tampil semangat. Mereka harus tampil agresif, mereka harus tampil berenergi di pertandingan-pertandingan sisa ini. Sehingga ketika mereka melakukan itu harapannya adalah mereka yang akan memegang kendali dan mereka akan yang lebih menyerang. Kalau itu yang mereka lakukan, menyerang dan memegang kendali, secara otomatis kebalikan, ya bola yang mereka pegang kan. Jadi tim lawan pun juga tidak akan banyak kesempatan untuk menyerang, untuk melakukan shots ke gawang Manchester United. Menurut gua sih itu solusi yang bisa dilakukan. Tapi bagaimana Sobat Football United di akhir musim ini? Oke, mungkin ada solusi lain, memecat Erik ten Hag mungkin ya. Tapi menurut gua itu tidak realistis karena ini musim juga sudah mau selesai. Tapi bagaimana kira-kira menuju musim selesai, apa yang harus dilakukan? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.